Ini gimana? Diambil Pak kemarin sama Bareskrim. Itu pernyataan staf perpustakaan daerah. Ya, ada YouTube-nya, ada beredar. Jadi tahun 80, Januari, Februari, Maret, April, Mei ada. Tapi begitu Juni, Juli, Agustus 4 atau 3 bulan itu diambil. Ketika cek, saya tanya, cari koran edisi setahun sebelumnya. Ya, karena edisi sebelumnya tuh pada bulan Agustus, bulan puasanya. Cek bulannya terbaca apa? Pasa. Tidak ada puasa ya. Tidak ada puasa. Yang ada pasa. Dan cari cek Kedaulatan Rakyat edisi sekarang. Semua terbaca pasa. Gue nggak salah denger kan? Dia keceplosan gak sih? Pada denger nggak? Dia bilang itu kan bukan barang bukti kejahatan. Pada denger nggak sih? Dia keceplosan kan? Saya justru menemukan sebuah catatan bahwa orang-orang seperti Roy Suryo itu adalah kategori manusia yang ingin mencari pembenaran, sehingga ketika ada penulisan yang disebut sebagai bagian dari pengadministrasian yang keliru, maka itu justru digoreng untuk mempertegas bahwa posisi polisi itu salah, polisi jahat, dan posisi Roy Suryo itu yang benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik, yakni tentang si Panci. Seperti yang sudah saya sampaikan pada konten-konten sebelumnya, bahwa ini adalah kelompok orang yang suka memelintir fakta ya. Kali ini hal yang sama ya dipertontonkan oleh si Panci ya. Si Panji menyebut bahwa Mabes Polri telah menyita koran yang diarsipkan oleh Perpustakaan Yogyakarta. Padahal kita ketahui bersama, pertama yang datang ke Perpustakaan Yogyakarta bukanlah si Panji, melainkan si Krisis Moneter dan kawan-kawan. Si Panji tidak ikut ya kan. Tetapi yang ngomong paling sok, seolah-olah dia hadir di lokasi adalah si Panji. Dari sini kita sudah bisa menilai ya karakternya si Panji itu seperti apa. Yang jelas saya menduga dia telah menggiring opini, bukan menduga ya. Faktanya memang begitu ya. Tengah melakukan penggiringan opini bahwa ya kan itu bagian dari persekongkolan dengan Jokowi gitu ya. Maksudnya Mabes Polri mengambil barang bukti itu bagian dari persekongkolan dengan Pak Jokowi ya. Padahal kan sudah jelas koran itu ya kan bukan disita tetapi dipinjam ya sebagai barang bukti. Kenapa harus dibawa? Ya karena dijadikan barang bukti nanti gitu loh. Kalau misalnya itu nanti nggak diambil sebagai barang bukti, nggak diamankan, kemudian nanti dibakar oleh kalian atau dihilangkan oleh kalian. Nah gimana? Ya kan? Waduh kok ada ya orang-orang yang kerjaannya tuh selalu bikin fitnah, memutarbalikkan fakta gitu loh. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Temuan paling terbaru kemarin, hari ini, pagi tadi. Tim sampai ke redaksi KR dan Kedaulatan Rakyat. Dan sampai ke Perpustakaan Daerah DIY. Yang menarik apa? Kami menemukan bandel KR edisi tahun 1980. Tapi yang jahat, tim tidak menemukan edisi koran bulan Juni, Juli, Agustus. Khusus itu. Dikatakan, ini gimana? Diambil Pak kemarin sama Bareskrim. Itu pernyataan staf perpustakaan daerah. Ya, ada YouTube-nya, ada beredar. Jadi tahun 80, Januari, Februari, Maret, April, Mei ada. Tapi begitu Juni, Juli, Agustus 4 atau 3 bulan itu diambil. Kalau memang itu barang bukti kejahatan, boleh diambil. Itu kan bukan barang bukti kejahatan. Tapi tim tidak kekurangan akal.
Ketika cek, saya tanya, cari koran edisi setahun sebelumnya. Ya, karena edisi sebelumnya itu pada bulan Agustus, bulan puasanya. Cek, bulannya terbaca apa? Pasa. Tidak ada puasa ya. Tidak ada puasa. Yang ada pasa. Dan cari cek Kedaulatan Rakyat edisi sekarang. Semua terbaca pasa. Jadi kalau misalnya nanti, karena ada yang berusaha diedarkan, itu puasa, maka kami akan mempertanyakan. Karena kalau itu hanya digital, kami tidak akan terima. Kami harus terima bukti analognya. Dan kemana bundel koran milik perpustakaan daerah DIY, yang itu hak rakyat, kok dibawa oleh petugas. Ya, ini jahat sekali. Ya, jahat sekali. Baru kemarin teriak tentang desa Wonosegoro tempat KKN Jokowi. Fiktif ya, tentu teman-teman masih ingat ya. Belum 1 minggu, mungkin ya 1-2 hari yang lalu ya kan. Nah sekarang ya kan, teriak yang lain lagi gitu loh. Kenapa enggak membesuk saja ketua ya betul. Kenapa tidak membesuk saja ketua TPUA ya, Mbah Egy yang katanya berobat ke luar negeri sampai sekarang belum kembali. Kemarin katanya lokasi KKN Pak Jokowi itu fiktif ya kan. Clear apanya? Clear aja ya kan. Clear. Desa itu fiktif. Jadi saya memang sangat enek ya ngelihat orang ini, dan menurut saya bukan hanya saya saja tapi sebagian besar masyarakat Indonesia juga berpendapat sama begitu loh. Sekarang yang dituduh adalah penyitaan koran di perpustakaan. Semuanya dipersoalkan. Padahal itu ya logika aja loh gitu loh. Logika saja ya kan. Pihak kepolisian juga memerlukan bukti apakah yang dituduhkan oleh si Panci ini benar ataukah yang Pak Jokowi yang benar. Mencari. Pihak kepolisian masih mencari. Nah, kemudian ada koran, ya diambillah sebagai barang bukti, dipinjam nanti dikembalikan. Kau ini lanjut. Ini gimana? Diambil Pak kemarin sama Bareskrim. Kalaulah benar ini pernyataan Roy Suryo dan bisa nanti itu orang perpustakaan jadi saksi, saya rasa ini bukan lagi kita melapor ke kepolisian, kita melapor ke TNI dan melapor ke DPR agar kepolisian itu dibubarkan, karena ini udah menjadi permasalahan besar. Kalaulah polisi sudah mau merampok, mencuri barang bukti atau untuk barang bukti, ini sudah janggal. Kepolisian itu sudah merupakan seorang perampok, ya. Nah, ya. Ini nih apa yang saya khawatirkan selama ini gitu kan. Saya sering menyampaikan ya dalam beberapa konten sebelumnya bahwa sebetulnya bacotan manusia-manusia ya pembenci Pak Jokowi ini tidak akan berpengaruh bagi masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Cuma yang saya khawatirkan adalah masyarakat dari Sabang sampai Merauke ini kan gak cerdas semua gitu loh. Gak melek informasi semua, EQ-nya itu gak di atas 78 semua. Ada yang EQ-nya 78, ada pula yang EQ-nya di bawah 78. Nah, EQ 78 dan di bawah 78 inilah yang sangat rentan. Opininya itu digerakkan oleh si Panci dan kawan-kawan itu gitu loh. Jadinya menganggap apa yang dia katakan, ya, yang mereka katakan itu benar. Padahal semuanya jong semua. Walaupun saya tidak menyaksikan langsung ya ke Yogyakarta, tetapi kan si Krismon dan kawan-kawan itu kan menyiarkan langsung video gitu loh ketika mereka itu menginspeksi desa, kecamatan ya tempat Pak Jokowi kuliah KKN dan juga tempat itu penyimpanan dokumentasi koran Keadilan Rakyat atau apa itulah KR itu loh yang memuat si Penmaru itu ya kan. Saya kan melihat dan gak seperti yang disampaikan oleh si Panci itu gitu loh. Aduh, lanjut. Itu barang bukti kejahatan, boleh diambil. Itu kan bukan barang bukti kejahatan. Gue gak salah denger kan? Dia keceplosan gak sih? Pada denger gak? Dia bilang itu kan bukan barang bukti kejahatan.
Pada nggak sih? Dia keceplosan kan? Iya kan? Iya kan? Disita dulu sama Bareskrim. Sama halnya seperti jasanya Pak Jokowi, dipinjam dulu buat diselidikin. Eh, bukan tindakan kejahatan kan? Roy, ceplosan. Saya gagal paham teman-teman ya. Saya nggak ngerti sebetulnya netizen barusan sedang mengomentari apa gitu. Tolong teman-teman yang berkomentar lah karena saya tidak paham. Lanjut. Saya sama sekali tidak terpengaruh dengan pernyataan keras yang datang dari Roy Suryo yang mengatakan bahwa Bareskrim Polri adalah pihak yang jahat oleh karena telah melakukan penyitaan terhadap terbitan koran Kedaulatan Rakyat pada bulan Juni, Juli, dan Agustus tahun 1980. Ada apa dan mengapa, kata Roy Suryo, mereka menyita barang-barang itu? Karena itu bukan barang bukti kejahatan, tetapi itu adalah barang milik publik. Mengapa? Roy Suryo menyerukan untuk menyebut bahwa Bareskrim melakukan kejahatan oleh karena ada semacam kesengajaan Bareskrim untuk menutupi fakta yang tertulis di dalam koran itu, yaitu tulisan puasa dalam bahasa Jawa, dalam bahasa Indonesia, seharusnya ditulis dalam bahasa Jawa menjadi pasa atau dibaca poso. Inilah yang kemudian membuat Roy Suryo akhirnya mengatakan sebuah kritik keras bahwa ada yang jahat yang dilakukan oleh Bareskrim karena menyita barang bukti yang jelas-jelas menyebut dengan istilah puasa dan bukan poso. Nah, teman-teman, saya mengapa tidak bergeming dan tidak merasa ini aneh? Dan sekali lagi, saya tetap konsisten untuk mengatakan bahwa kalau kita ingin membedakan apa yang disebut dengan kebenaran dan pembenaran, maka kita tidak akan masuk dalam pusaran dari logika yang dibangun oleh orang seperti Roy Suryo, yang sekali lagi itu bukan dalam rangka mencari kebenaran, tetapi malah justru mencari pembenaran. Apa yang berkembang terkait dengan ijazah Jokowi, sekalipun memang sudah dikatakan Jokowi itu adalah orang yang asli mengikuti proses pendidikan di UGM dan memiliki ijazah asli, maka mereka sebetulnya bukan orang yang begitu saja dapat percaya. Mengapa? Oleh karena dasarnya adalah politik kebencian. Saya justru menemukan sebuah catatan bahwa orang-orang seperti Roy Suryo itu adalah kategori manusia yang ingin mencari pembenaran, sehingga ketika ada penulisan yang disebut sebagai bagian dari pengadministrasian yang keliru, maka itu justru digoreng untuk mempertegas bahwa posisi polisi itu salah, polisi jahat, dan posisi Roy Suryo itu yang benar. Kalau orang ingin mencari kebenaran, maka tidak mungkin apa yang dihembuskan terkait dengan penulisan yang keliru itu kemudian menjadi komoditas politik untuk menyudutkan kepolisian. Saya justru menemukan catatan bahwa orang-orang seperti Roy Suryo ini tergolong manusia yang mencari pembenaran, dan apa yang terkait dengan pembenaran itu selalu dekat dengan politik kebencian yang dalam rangka ingin memposisikan diri sebagai benar, maka apapun bisa dikatakan sebagai benar untuk membuktikan bahwa dirinya benar, orang lain keliru, dan ketika ada pengadministrasian yang keliru, maka itu adalah senjata yang paling ampuh untuk menelanjangi orang lain. Kita ingat catatan Profesor Jimli Asidiki yang jujur katakan ijazah saya itu juga ada kekeliruan dalam penulisan Asidiki yang berbeda-beda. Kalau proses atau persoalan pengadministrasian ini menjadi komoditas politik yang tidak bisa kita dekati dengan baik dan bijaksana, maka kita cenderung menjadi orang-orang seperti Roy Suryo yang ingin mencari pembenaran saja, bukan kebenaran yang dibalut oleh politik kebencian belaka.
Nah, apa yang saya katakan tadi, ya kan? Kalau orang-orang dengan EQ, nggak usah lah cerdas-cerdas amat gitu ya. EQ-nya EQ manusia normal lah, ya kan? Tapi kalau barusan Bang Simon John ini ya EQ-nya di atas rata-rata karena dia adalah seorang pengajar ya, melek informasi dan juga melek akademis, melek keilmuan begitu loh. Dan apa yang saya sampaikan itu ya terbukti. Bagi orang-orang seperti Bang Simon John ini nggak akan berpengaruh itu. Ocehan-ocehannya si Panci Bodol itu ya kan, si Panci Dobol itu nggak akan berpengaruh. Ocehan-ocehannya itu hanya berpengaruh bagi orang-orang dengan EQ 78 ke bawah. Nah masalahnya ya kan, juga nggak sedikit orang di Indonesia ini dengan EQ seperti itu. Makanya jangan heran loh ya, anak wabah, anak onta, itu semuanya, itu kenapa ya orang soak-soak seperti itu. Karena memang yang percaya dengan bacotan mereka itu adalah orang-orang dengan EQ 78 ke bawah. Lanjut. Temuan paling terbaru kemarin, maaf, hari ini, pagi tadi. Tim sampai ke redaksi KR. Dan kedaulatan rakyat. Dan sampai ke perpustakaan daerah DI. Yang menarik apa? Kami menemukan bandel KR edisi tahun 1980. Tapi yang jahat, tim tidak menemukan edisi koran bulan Juni, Juli, Agustus khusus itu. Dikatakan ini di mana? Diambil Pak kemarin sama Bareskrim. Itu pernyataan staf perpustakaan daerah. Ya, ada YouTube-nya, ada beredar. Jadi tahun 80, Januari, Februari, Maret, April, Mei ada. Tapi begitu Juni, Juli, Agustus 4 atau 3 bulan itu diambil. Kalau memang itu barang bukti kejahatan, boleh diambil. Itu kan bukan barang bukti kejahatan. Tapi tim tidak kekurangan akal. Ketika cek, saya tanya, cari koran edisi setahun sebelumnya. Ya, karena edisi sebelumnya tuh pada bulan Agustus, bulan puasanya. Cek, bulannya terbaca apa? Pasa. Tidak ada puasa ya. Tidak ada puasa. Yang ada pasa. Dan cari cek kedaulatan rakyat edisi sekarang. Semua terbaca pasa. Mesinnya kan sama ya. Jadi kalau misalnya nanti, karena ada yang berusaha diedarkan, itu puasa, maka kami akan mempertanyakan. Karena kalau itu hanya digital, kami tidak akan terima. Kami harus terima bukti analognya. Dan kemana bundel koran milik perpustakaan daerah DIY, yang itu hak rakyat, kok dibawa oleh petugas. Ya, ini jahat sekali. Ya, jahat sekali. Saya kira itu dulu, ya, karena akan ada rencana pertemuan besok sama lusa untuk seorang mystery guest yang sangat bagus oleh tim di daerah DIY, yang itu nanti akan saya Kejutan lagi lah nanti. Kejutan lagi. Saya sengaja ada standby di Jakarta karena kami selalu TikTok, kami selalu kontak dan kami selalu update. Terima kasih sekali lagi kehadirannya rekan-rekan sekalian dan semoga ini membantu penyemangat kita untuk tim advokasi baik litigasi maupun non litigasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik teman-teman. Ya, ini juga nggak sesuai dengan hasil ya investigasi yang dilakukan oleh Krismon dan kawan-kawan. Padahal loh ya, si Panci ini sama Krismon ini kan satu kubu ya kan. Saat ini sama-sama sedang mempersoalkan ijazah Pak Jokowi ya, dalam tanda kutip memfitnah ijazahnya Pak Jokowi palsu kan, seperti itu. Yang melakukan inspeksi ke daerah-daerah itu, ke Boyolali, ke Yogyakarta, kemudian ke rumahnya Pak Kasmujo, itu adalah si Krismon dan kawan-kawan. Si Panci nggak ikut. Nah, dalam live yang mereka tayangkan terkait ya yang dibahas oleh si Panci barusan ya, terkait nama bulan ya, bulan Poso, Pasa atau puasa, itu nggak seperti yang disampaikan oleh si Panci gitu loh. Karena nyatanya di koran tersebut memang tidak konsisten. Kadangan menulis puasa, kadangan menulis poso, tetapi tidak konsistennya bukan setiap hari. Jadi misalnya tanggal sekian poso, kemudian besoknya lagi puasa, enggak, tetapi dalam rentang waktu yang cukup lama, misalnya ya kan, tahun 79 itu menggunakan kata poso ibaratnya, kemudian tahun 80 mulai bulan Februari misalnya sampai bulan Desember menggunakan kata puasa, setelah itu
tahun 81 itu menggunakan kata poso lagi. Ini sebetulnya ketidakkonsistenan ini berdasarkan pengalaman saya sebagai seorang editor bahasa di sebuah media cetak ya. Itu bukan karena tidak konsisten, tetapi karena biasanya petugasnya, pegawainya itu nggak sama. Jadi misalnya ketika saya menjadi seorang editor bahasa misalnya, ya kan? Nah, itu saya tidak akan menulis puasa karena saya menganggap itu bahasa Indonesia atau bahasa Melayu. Saya lebih condong kepada bahasa Jawanya. Itu ditulis pasa misalnya, moconya poso seperti itu ya. Tapi nanti kan ada rolling ya kan, ada mutasi, ada pergantian. Nah, mungkin tahun depan editor bahasanya bukan saya. Orang lain lagi. Nah, orang lain tidak sependapat dengan pendapat saya. Akhirnya ditulis puasa gitu loh maksudnya. Jadi jangan ngarang-ngarang lah Panci. Aduh Panci, lanjut. Hari ini juga tim kuasa hukum kami telah menyampaikan satu pernyataan sikap ya dalam 3 kali 24 jam kalau Jokowi tidak meralat ucapannya Pak Kasmujo itu adalah dosen pembimbing skripsi atau juga dosen pembimbing akademiknya dan itu jelas-jelas bohong kata Pak Kasmujo, maka itu akan ada tindakan hukum. Terserah kamu Panci ya. Terserah, silahkan kau ultimatum Jokowi silahkan ya. Kau malah yang sebentar lagi akan diultimatum oleh masyarakat Indonesia ya. Diultimatum oleh polisi Mabes Polri karena sebentar lagi rompi oranye yang sudah dipersiapkan untukmu sedang dijahit dan sebentar lagi sudah selesai. Karepmu, lanjut. Waras. Perkembangan dari kasus tuduhan ijazah dari Pak Jokowi ini, ijazah palsu dari Pak Jokowi ini sekarang ini lagi menunggu kinerja dari Kepolisian Republik Indonesia dalam hal ini Polda Metro Jaya. Karena lambannya Polda Metro Jaya menangani kasus ini, akhirnya kasus ini berkembang statement-statement dari berbagai pihak. Salah satunya ya seperti perang statement ya antara kubu pengacara kubu Pak Jokowi dengan Roy Panci. Nah, kalau menyatakan bahwa menggarisbawahi permintaan dari Roy Suryo dan kawan-kawan untuk menunjukkan ijazah asli dari Pak Jokowi. Nah, dibalas oleh pengacaranya Pak Jokowi kalau hal ini dilaksanakan akan terjadi chaos di masyarakat. Nah, salah pengertian oleh Roy Suryo, chaos itu pengertian dia itu ya bahwa terjadi huru-hara, saling kerusuhan yang berlebih-lebihan. Tapi chaos dalam arti yang dikatakan oleh pengacara dari Pak Jokowi itu adalah suatu tindakan yang tidak teratur saja terhadap masalah hukumnya. Karena dalam pembuktian siapa yang menuduh, dia yang harus membuktikan. Nah, kalau saya memakai bahasanya bukan chaos tapi presiden buruk. Jadinya kalau ijazahnya Pak Jokowi ditunjukkan atas permintaan dari yang menuduh, ini menjadi presiden buruk. Dan karena ini dilakukan oleh seorang kepala negara, hal ini menjadi presiden buruk dan akan terjadi pada Jokowi yang lain. Nah, seperti saya bilang ya, mereka yang memegang di pemerintahan. Jadi ada gubernur, wali kota, bupati-bupati atau anggota DPR yang lainnya yang nantinya dengan mudah orang itu akan menuduh ijazah kamu palsu. Nah, kemudian dengan repotnya seorang bupati, seorang segala macam ini harus membuktikan tuduhan orang itu. Nah, secara hukum kan tidak begitu. Siapa yang menuduh, dia yang harus membuktikan. Yang itu jadi bukan masalah chaos tapi ini presiden buruk ya. Nah, jadi buat Roy Suryo dan lain-lainnya ya orang yang kayak gini kan seperti yang saya bilang bahwa pemfitnah itu akan membuat serumit mungkin suatu masalah yang sepele. Nah, jadi ini dibuat rumit kayaknya itu bakalan apa ya? Padahal kasta tertinggi dari penentuan ijazah asli dengan tidaknya itu ya kita tanya pada produsennya. Kalau UGM sudah menyatakan ya betul ijazahnya itu dari UGM, ya sudah. Kalau masih tidak percaya, tuntut UGM-nya, bukan Jokowinya. Nah, kenapa ini diarahkan kepada Jokowi? Karena ini akan menimbulkan pro dan kontra. Jadi akan menimbulkan keributan-keributan. Jadi jelas ya,
bahwa siapa yang ingin ribut dan siapa yang ingin negara ini damai. Jadi sebagai sebagai netizen cerdas-cerdas lah. Udah ketahuan kok benar-benar orang itu menfitnah, tidak dapat membuktikan, memaksakan orang untuk membuktikan tuduhan mereka. Kan saya bilang pekok. Kalau saya dibilang goblok, nanti di skip. Jadilah masyarakat yang waras ya. Jangan ikut-ikutan tanpa kok ya. Salam waras. Ya, gimana menurut teman-teman pernyataan Mas Yon Ansel barusan ya terkait ya perang statement katanya antara tim pengacara Jokowi ya vs si Panci dan juga TPUA ya. Nah, saya tidak perlu mengomentarinya lebih panjang lagi karena sudah cukup panjang ya kan, dan menurut saya sangat jelas. Yang jelas saya sependapat dengan apa yang disampaikan oleh netizen barusan, dan saya ya kan lebih sependapat dibanding maksudnya itu antara si Panci dengan tim pengacara Jokowi, ya saya lebih percaya tim pengacara Jokowi lah, walaupun lebih muda tetapi ini jelas pendekatannya ya kan, terukur, beda dengan si Panci ya kan, lebih banyak ngedabrusnya dan ya melakukan penggiringan opini. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis di kolom komentar baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.